Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Cyril. Saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari Statistika 2, yaitu uji chi-square. Uji chi-square itu apa sih? Uji chi-square adalah uji yang digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh dari dua variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara dua variabel tersebut. Terus uji chi-square itu adalah salah satu uji non-parametrik yang digunakan dalam statistika inferensial, yaitu proses memprediksi, mengestimasi, dan mengambil kesimpulan dari sebuah populasi berdasarkan data sampel. Sekarang kita ke karakteristik uji chi-square. Yang pertama adalah matching positif. Apa sih matching positif? Jadi ketika jumlah degree of freedom meningkat, distribusi akan semakin mendekati distribusi normal. Bisa kita lihat dari sini. Ketika degree of freedomnya 3, maka distribusinya sangat matching ke kiri. Ketika degree of freedomnya 5, maka sudah mulai mendekati ke distribusi normal. Ketika degree of freedomnya 10, sudah sangat-sangat mendekati distribusi normal. Sudah mulai di tengah. Yang kedua adalah nilai chi-square selalu positif. Itu bisa ditunjukkan karena selisih dari nilai chi-square itu selalu dikuadratkan. Bisa dilihat dari di sini contoh rumusnya misalnya. Data yang diobservasi dikurangi banyak data yang diestimasi dikuadratkan. Maka dari itu pasti nilai chi-square-nya pasti positif. Yang ketiga adalah berdasarkan degree of freedom. Mungkin ada yang nanya bahwa apa sih degree of freedom itu? Kak, apa sih degree of freedom itu? Jadi degree of freedom itu adalah derajat kebebasan atau derajat independensi. Jadi itu bisa diartiin bahwa berapa sih banyak kebebasan yang kita bisa buat untuk memberi nilai pada suatu variabel. Saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu yang pertama adalah uji beda proporsi, yang kedua adalah uji normalitas. Apa sih uji beda proporsi itu? Uji beda proporsi adalah uji yang dilakukan untuk meneliti apakah ada perbedaan dalam peristiwa yang terdiri lebih dari dua golongan. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama adalah menentukan hipotesis. Hipotesisnya adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan Vn. Itu artinya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan. Alternatif hipotesisnya adalah V1 tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V3, tidak sama dengan Vn. Artinya adalah ada perbedaan yang signifikan. Setelah itu adalah kita dapat menentukan chi-square tabel pada distribusi chi-square. Caranya adalah dengan menentukan degree of freedom K-1 dengan tingkat signifikansi alpha. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sih cara membaca di tabelnya. Selanjutnya adalah statistik uji. Jadi ini adalah chi-square hitungnya. Chi-square hitungnya adalah sigma OI min EJ kuadrat dibagi EJ. Cara mencari EJ-nya adalah sigma O, yaitu ada total observasi dibagi E, yaitu banyak golongan. OI EJ-nya apa sih? OI-nya adalah data yang diobservasi, EJ-nya adalah banyak data yang diestimasi. Terus setelah itu kita harus menentukan kriteria ujinya. Jadi ini adalah chi-square hitung kurang dari sama dengan chi-square tabel, yaitu H0 tidak dapat ditolak. Habis itu adalah chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, yaitu H0 ditolak. Setelah itu kita dapat membuat keputusan sesuai dengan kriteria. Kriterianya adalah yang ini. Setelah itu kita dapat membuat kesimpulan. Cara membuat kesimpulannya adalah diawali dengan tingkat signifikansi bla bla bla, maka bla bla bla. Jadi misalnya saya bisa mencontohkan seperti ini. Dengan tingkat signifikansi 5%, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua golongan tersebut. Misalnya seperti itu. Itu jika H0 tidak dapat ditolak. Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk menguji normal atau tidaknya suatu distribusi dengan cara membandingkan distribusi frekuensi yang terjadi dengan distribusi frekuensi yang sesuai dengan ketentuan distribusi normal. Sekarang langkah-langkahnya adalah, yang pertama adalah membuat distribusi frekuensi. Kalian pasti sudah belajar di statistika 1. Setelah itu kalian dapat menentukan rata-rata hitung dan standar deviasi dengan menggunakan data berkelompok yang sudah dibuat dari distribusi frekuensi tadi. Terus mungkin di suatu soal nanti standar deviasi dan rata-rata hitung itu sudah diketahui. Jadi kalian sudah tidak perlu lagi membuat distribusi frekuensi jika rata-rata hitung dan standar deviasinya sudah diketahui. Setelah itu kalian dapat menentukan nilai Z dari setiap kelasnya. Rumusnya adalah seperti yang sudah kalian ketahui, nilai Z sama dengan X min mu dibagi sigma.
X itu adalah nilai yang diamati dikurangi mu rata-rata hitung dibagi sigma, yaitu standar deviasi populasi. Setelah itu kalian dapat menentukan peluang setiap kelas dengan menggunakan nilai Z yang dibandingkan dengan tabel Z. Nanti di soal kita dapat belajar lagi cara membaca tabel Z bagi yang mungkin sudah lupa. Setelah itu kita dapat menentukan nilai FE dengan mengalikan peluang dengan jumlah data. FE adalah frekuensi yang diharapkan atau expected frequency. Setelah itu kita dapat lanjut kepada uji chi-square-nya. Pertama-tama seperti biasa harus menentukan hipotesisnya apa. Null hipotesisnya adalah FO sama dengan FE. Tidak ada perbedaan frekuensi yang diharapkan dengan frekuensi yang diamati. Terus dari ketentuan ini dapat dikatakan bahwa kurva tersebut mengikuti distribusi normal. Setelah itu ada alternatif hipotesisnya adalah F0 tidak sama dengan FE, yaitu ada perbedaan frekuensi yang diharapkan dengan frekuensi yang diamati. Berarti dapat dikatakan juga bahwa data tersebut tidak mengikuti distribusi normal. Setelah itu kita dapat menentukan chi-square tabel pada distribusi chi-square dengan degree of freedom-nya adalah K-1. K itu adalah jumlah kategori dari data dan tingkat signifikansi alfa. Setelah itu kita dapat lanjut ke statistik uji. Chi-square hitung sama dengan sigma FO min FE kuadrat dibagi FE. Seperti yang sudah kita tahu tadi, FO adalah frekuensi yang diamati atau observed frekuensi. FE adalah frekuensi yang diestimasi atau yang diharapkan. Bisa disebut sebagai expected frequency. Setelah itu kita lanjut ke kriteria ujinya. Chi-square hitung kurang dari sama dengan chi-square tabel adalah H0 tidak dapat ditolak. Chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, H0 ditolak. Setelah itu, kita dapat membuat keputusan sesuai uji kriteria tadi. Setelah itu, kita dapat membuat kesimpulan seperti yang sebelumnya harus diawali dengan tingkat signifikansi bla bla bla, maka bla bla bla. Misalnya H0-nya tidak dapat ditolak, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan frekuensi yang diharapkan dengan frekuensi yang diamati. Jika H0-nya ditolak, maka ada perbedaan frekuensi yang diharapkan dengan frekuensi yang diamati. Menggunakan uji beda proporsi. Yang pertama kita melakukan uji hipotesis. H0-nya V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan Vn bisa disebut tidak ada perbedaan yang signifikan. HA-nya V1 tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V3, tidak sama dengan Vn, ada perbedaan yang signifikan. Setelah itu kita dapat menentukan chi-square tabel pada distribusi chi-square dengan degree of freedom-nya K-1 dan tingkat signifikansinya alpha. K-nya adalah jumlah kategori yang ada di tabel ini. Jadi di sini kan ada 4, berarti ada 4 K-nya. Terus bisa lanjut, ini alfanya sama dengan 1%, DF-nya K-1, K-nya 4, jadi 4-1 sama dengan 3. Terus bisa dilihat nanti di tabel chi-square-nya didapatkan chi-square tabel sama dengan 11,34. Untuk bagian kolomnya, cari yang 0,01. Itu artinya adalah alfanya 1%. Yang untuk bagian barisnya, cari yang angkanya nomor 3. Itu artinya degree of freedom-nya 3. Setelah itu kita lanjut pada statistik uji. Chi-square hitung sama dengan sigma OI min EJ kuadrat, OI min EJ kuadrat dibagi EJ. EJ-nya sama dengan 400 dibagi 4 sama dengan 100. Chi-square hitungnya sama dengan ini. Nah ini 120 itu didapat dari sini, frekuensi yang di sininya, yang diamatinya. 110 dari sini, 100 dari sini, 70 dari sini. Terus untuk ininya EJ-nya 100 itu didapat dari perhitungan ini ya. Jadi 120 min 100 kuadrat dibagi 100 dan selanjutnya didapat 14. Setelah itu kita lanjut kepada kriteria uji. Jika chi-square hitung kurang dari sama dengan chi-square tabel, maka H0 tidak dapat ditolak. Jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Setelah itu kita dapat membuat keputusan sesuai dengan uji kriteria yang telah dilakukan tadi. Hasilnya adalah 14 lebih dari 11,34. Artinya chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel. H0 ditolak.
Setelah itu kita dapat membuat kesimpulannya. Dengan tingkat signifikansi 1%, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pemakaian 4 gerbang di gedung sate. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Diketahui ya, ini tabelnya ada di soalnya. Ini interval jumlah kliennya dan ini frekuensinya. Di total menjadi 50. Serta sudah diketahui juga rata-rata hitung populasi dan standar deviasi populasinya. Ini ya, diketahui rata-ratanya 4,8, standar deviasinya 9,37. Jadi kita bisa lanjut ke mencari nilai Z dari setiap kelasnya. Rumus nilai Z adalah nilai yang diamati dikurangi rata-rata hitung dibagi standar deviasi. Nah ini misalnya contohnya ini ya, nilai 20, maka 20 didapat dari sini dikurangi 4,8 yaitu rata-rata hitungnya dibagi 9,37 yaitu standar deviasinya, didapat minus 2,65 dan seterusnya ya hingga nyampe nilai Z dari 70. Nah sekarang kita mencari nilai peluang setiap kelas dengan menggunakan nilai Z yang dibandingkan dengan tabel Z. Nah ini kalian pasti sudah tahu di statistik 1 ya. Jadi ini misalnya intervalnya adalah di bawah 30, maka kisaran Z-nya itu di bawah minus 1,58. Didapat dari sini Z hitung kan, minus 1,58. Nah terus ini kita mencari kisaran peluangnya nih. Nah kan minus 1,58 tuh itu tuh luas 0 sampai Z ya, ada sini, ada di bawah 0 negatif kan. Nah terus dicari nih luas 0 sampai Z-nya di tabel Z, didapat 0,4429. Di bagian barisnya cari 1,5, di bagian kolomnya cari 0,08. Nah terus untuk luas di bawah 0 itu berapa sih? Kan 0,5 ya. Nah ini. Terus kita cari luas di arsirnya di sini. Nah berarti tinggal dikurangin aja 0,5 dikurangi 0,4429. Dapatnya adalah 0,0571 dan seterusnya perhitungannya seperti itu. Nah terus selanjutnya kita menentukan expected frequency dengan cara peluang harapan dikali N. Nah karena N-nya itu adalah jumlah total populasi, diketahuinya adalah 50, maka peluang harapan dikali 50. Sekarang kita lanjut kepada uji chi-square. Yang pertama adalah kita dapat menentukan hipotesisnya. Untuk null hipotesis atau HO adalah F0 sama dengan FE, yaitu distribusi data mengikuti distribusi normal. Untuk alternatif hipotesisnya atau HA, F0 tidak sama dengan FE, yaitu distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Setelah itu kita dapat menentukan chi-square tabelnya pada distribusi chi-square dengan degree of freedom-nya adalah K-1 dan tingkat signifikansinya adalah alpha. K itu adalah jumlah kategori dari data. Sudah diketahui bahwa alfanya itu adalah 5% dan degree of freedom-nya dihitung 4 kurang 1 sama dengan 3. Didapat chi-square tabelnya adalah 5,991. Setelah itu kita dapat lanjut ke statistik uji. Cara menghitungnya adalah chi-square hitungnya adalah sigma F0 min FE kuadrat dibagi FE. F0 itu adalah observed frequency, FE itu adalah expected frequency. Nah ini observed frekuensinya. Nah sebelum ini saya ingin menjelaskan ada asumsi dari chi-square yang bunyinya adalah jika ada lebih dari 20% kategori mempunyai expected frequency kurang dari 5, maka kategori tersebut harus digabung. Nah ini tuh si FE-nya itu kurang dari 5 di kategori di bawah 30 dan di atas 60. Dan kalau dihitung tuh itu di atas 20%. Maka dari itu kategori di bawah 30 dan kategori di atas 60 itu harus digabung. Setelah itu kita dapat mencari selisihnya, dikuadratin dan dibagi FE lagi, didapat hasilnya ini 0,0369, 0,1623 dan 0,4501. Setelah itu tinggal dijumlahin, didapat hasilnya adalah 0,6493. Setelah itu kita dapat lanjut ke kriteria ujinya adalah chi-square hitung kurang dari sama dengan chi-square tabel, maka H0 tidak dapat ditolak. Jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Setelah itu kita dapat mengambil keputusan 0,6493 kurang dari 5,991, maka chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka H0 tidak dapat ditolak. Kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikansi 5%, maka distribusi data dapat mengikuti distribusi normal. Demikian materi dari saya, semoga materinya bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Selamat belajar!